Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solikah. Di sini akan sedikit mempresentasikan tentang investasi asuransi. Investasi asuransi di sini terdiri dari dua kata, yaitu investasi dan asuransi. Keduanya memiliki tujuan, hasil, risiko, dan fleksibilitas dana yang berbeda. Yang pertama yaitu tujuan. Investasi yaitu merupakan produk keuangan yang bertujuan untuk mengembangkan aset atau dana agar dapat mencapai suatu tujuan keuangan. Contohnya yaitu agar bisa membeli rumah, mengambil biaya menikah, naik gaji dan lain sebagainya. Sedangkan asuransi di sini yaitu produk keuangan yang menjamin dari risiko agar ketika risiko terjadi maka akan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kedua yaitu hasil. Dalam investasi itu yang terlihat yaitu berupa aset dan jumlahnya dapat berkembang atau menurun sesuai dengan kondisi pasar. Sedangkan risiko di sini hasilnya yaitu produk asuransi ialah perlindungan. Jadi kalau asuransi itu hasilnya itu berupa perlindungan. Yang ketiga yaitu resiko. Investasi mengandung risiko yang tidak pasti. Ya karena aset atau dana bisa berkurang ataupun bertambah. Dan risiko yang dilindungi oleh asuransi yaitu bersifat pasti, yakni sakit dan wafat. Yang keempat yaitu fleksibilitas dana. Investasi bersifat fleksibel, jadi bisa menambah atau mengurangi jumlah dana yang ditempatkan pada produk investasi sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan risiko ini bersifat tetap sesuai dengan polis yang ditandatangani. Kritik undang-undang dalam investasi asuransi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa perbendaharaan negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya. Lalu yang kedua yaitu asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menyebutkan asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Kritik tokoh atau penulis terhadap investasi asuransi. Menurut Panduri, investasi merupakan penanaman dana dalam jumlah tertentu pada saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa mendatang. Bisa juga dikatakan investasi merupakan proses menabung yang berorientasi pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Menurut Abdul Halim, investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan resiko. Asuransi membantu untuk mengarahkan investasi dan mendorong peningkatan bisnis dengan menunjukkan biaya-biaya real dari resiko terhadap perusahaan individu dan industri-industri. Menurut Wirjono, asuransi sebagai persetujuan yang di dalamnya terdapat perjanjian dari pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin. Setiap perusahaan asuransi hanya dapat menjalankan satu jenis usaha asuransi dengan lingkup kegiatan yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu asuransi jiwa. Setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya. Asuransi jiwa dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Investasi menurut syariah adalah segala kegiatan yang menghasilkan manfaat dan dari hasil pengelolaan dana, di mana manfaat itu nanti menjadi bagi hasil keuntungan bagi pemilik dan pengelola dana. Asuransi syariah yaitu perjanjian antara kedua belah pihak dan sesama peserta asuransi dalam menanggung risiko dan saling melindungi dengan menggunakan akad tabarruk. Menurut Syakir Sula, beberapa jenis investasi syariah yang saat ini diimplementasikan di perusahaan asuransi syariah yaitu deposito mudharabah, obligasi syariah, reksadana syariah, dan saham.
Asuransi syariah memiliki 3 akad dalam pelaksanaannya, yaitu tabarruk, mudharabah, dan wakalah bi'ala ujar. Secara teknis pelaksanaan ketiga akad tersebut bergantung kepada sistem pengelolaan modal baik secara saving ataupun non-saving. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.